PDF ini adalah link yang menyertakan file-file PDF. Jadi selain metadatanya, kita juga bisa download PDF-nya. Atau istilahnya disebutnya full text. Karena banyak juga yang nggak ngasih full text. Ya. Kalau bahasa Inggris bisa nggak? Fuzzy system. Ya. Fuzzy system. Bisa. Nah, seperti ini. Fuzzy system reliability analysis using fuzzy number arithmetic operations. Jadi, kalau kita buka ini biasanya nggak dikasih PDF ya. Nggak dikasih PDF. Gitu. Kalau kita klik view PDF, biasanya suruh beli. Dia ada purchase. Ini diklik nggak bisa. Kalau diklik purchase PDF, bayarnya berapa? $25. Lumayan ya. Kalau ternyata habis beli terus ternyata nggak bisa dipakai, ya mubazir. Ya gitulah kira-kira resikonya ya. Jadi tidak semua yang ada PDF-nya. Nah ini ada PDF-nya. Ya. Oke, selain Google Scholar, di mana lagi tempat mencari referensi? Ya silakan nih, udah kebuka nih Science Direct. ScienceDirect.com. Silakan dicatat ScienceDirect.com. Bisa searching di sini, bisa keyword. Kalau tadi di Google Scholar cuma satu kolom aja, satu form aja. Di sini banyak. Apakah kita mau mencari berdasarkan kata kunci atau berdasarkan penulis atau judul jurnal, judul bukunya dan seterusnya. Ya. Contohnya tadi fuzzy system. Kalau yang di Science Direct, yang muncul adalah yang ada di database-nya Science Direct saja. Science Direct adalah salah satu produk dari Elsevier Group atau Relax Group, di mana Science Direct ini merupakan portal untuk pencarian karya ilmiah yang dimiliki oleh Elsevier. Ya. Jadi dia semacam provider jurnal ilmiah, bukan penerbit ya, dia provider saja. Jadi dia yang menampung jurnal-jurnal ilmiah. Ya, nah ini ada banyak. Biasanya hasil pencariannya berbeda dengan yang ada di Google Scholar. Oke, yang lain lagi ada lagi? Mungkin ada yang tahu? EEE. Gimana Pak? ResearchGate ya. ResearchGate.net ya. ResearchGate. ResearchGate.net adalah sosmed ya, sosial media para researcher, para peneliti. Harus bikin akun juga, sama kayak Facebook. Kemudian juga akademia.edu. Akademia.edu. Sama juga ya. Kalau tadi sosial media para peneliti, kalau ini sosial media para akademia. Akademia itu ya dosen, mahasiswa, terus laboran ya, PLP kalau sekarang namanya. Dan lain-lain, ada banyak lagi. Saya menyarankan pakai salah satunya juga ada Semantic Scholar. Semanticscholar.org. Semanticscholar.org agak unik ya. Dia menggunakan metode semacam metode graf. Ya, mungkin ada yang sudah belajar matematika, metode graf, yaitu digunakan untuk mencari hubungan antara satu tulisan dengan tulisan yang lain. Jadi salah satunya mungkin kita coba lagi ya, fuzzy system. Ya. Nah, di sini di sebelah kiri bawah ada tulisan merah pakai tanda kutip. Katanya ada 89 citations dan 4 diantaranya adalah highly influential citations. Jadi
ada 89 tulisan yang menggunakan artikel ini sebagai referensinya. Dan 4 di antara tulisan-tulisan yang mensitasi ini adalah tulisan-tulisan yang highly influential. Artinya di bidang ilmu pengetahuan, di bidang fuzzy system, dia berdampak besar. Jadi mungkin untuk adik-adik mahasiswa, ini sangat bermanfaat untuk memilih referensi mana yang pantas dimasukkan ke dalam tulisan atau yang tidak pantas. Jadi mungkin kalau kita klik, salah satunya kita klik ini ya. Ini diterbitkan 1 Agustus 2020. Jadi biasanya pembimbing itu mensyaratkan memilih referensi yang umurnya kurang dari 5 tahun ya. Atau lebih ekstrim lagi 3 tahun mungkin untuk referensi utamanya. Tapi referensi yang lain mungkin 5 tahun. Tapi ada juga yang kadang-kadang sampai 10 tahun. Mungkin untuk mahasiswa D3 kadang-kadang 10 tahun masih diizinkan. Nah, di sini di kotak sebelah kanan ada highly influential citation, ada 4. Ya. Jadi ada 89 tulisan lain yang menggunakan tulisan yang sedang kita lihat ini sebagai referensinya. Di sini kelihatan nih, highly influence. Jadi tulisan new adaptive dan seterusnya ini sangat-sangat terinspirasi dari tulisan yang sedang kita lihat. Jadi ini berhubungan nih, bertali-tali ke belakang. Kalau rekan-rekan mau mengikuti, ini ada sambungannya terus. Kalau kita ingin mencari, kadang-kadang gini, ada tulisan yang bagus menurut kita, tapi mungkin sebenarnya referensi yang dia gunakan mungkin lebih klasik atau lebih berdampak lagi. Jadi ini ada istilah citation, ada references. Citation adalah tulisan lain yang menggunakan tulisan kita sebagai referensinya. Tisunya referensi yang kita gunakan atau daftar pustakanya tulisan kita. Jadi ada 41 referensi dari tulisan ini. Kita bisa sort by most influence paper. Jadi dari 41 referensi, ada 2 referensi yang digunakan oleh tulisan yang sedang kita lihat ini. 2 diantaranya adalah referensi yang berdampak besar terhadap ilmu pengetahuan. Bahkan salah satu diantaranya mendapatkan citasi lebih dari 400 citasi. Yang diterbitkan tahun 2013. Ya. Jadi kalau yang fuzzy system nih, ini penting untuk digunakan jadi referensi. Tulisan yang berjudul Event Trigger Communication and dan seterusnya. Yang baris kedua, ya. Coba kita klik. Nah, di atas dari judul tulisan ini, ya, dia memiliki 485 citation, berarti dampaknya besar untuk ilmu pengetahuan. Di bagian atas ada tulisan DOI 10.1016 garis miring J Automatika dan seterusnya. Ini kalau kita klik, dia akan mengarahkan langsung ke halaman publishernya. Dan ternyata di Science Direct. Ya. Nah, silakan di sini juga ada nih, ya di Science Direct juga ditampilkan alamat DOI-nya. Ini kita salin ya, klik kanan, copy linknya, atau diseleksi juga bisa, Ctrl C ya. Untuk apa? Disalin untuk apa? Untuk kita masukkan ke Mendeley. Ya, mungkin yang di belakang kurang kelihatan, silakan maju ya. Setelah kita salin, kita masukkan ke Mendeley. Cara memasukkannya gimana? Di sebelah kanan atas ada tombol Add. Dan metode menambahkannya ini ada beberapa. Kita klik Add, lalu kita klik menu Add Entry Manually. Kemudian kita scroll ke bawah, cari DOI, kita masukkan di situ. Yang link DOI-nya tadi, lalu kita tekan tombol apa nih namanya? Kaca pembesar ya. Simbol untuk pencarian. Kita klik, lalu dia nyari. Nah, otomatis metadatanya akan terisi. Jadi, tapi walaupun ini salah ya, karena dia banyak simbol-simbol ya. Tadi tulisannya ada simbol-simbol apa gitu ya. Jadi dia otomatis judulnya sudah langsung masuk, penulisnya,
nama jurnal, tahun, dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang abstraknya juga masuk nih. Tergantung tulisan, tergantung publisher, dan yang lain-lainnya. Udah, jadi kita nggak perlu lagi ngetik manual satu persatu. Biasanya manual nih, ketikin judulnya apa, tipenya juga. Ya. Ini kita save. Tapi nggak ada filenya. Nggak ada filenya. Gimana Pak cara dapetin filenya? Caranya adalah kita mendaftar di Science Direct. Kita masukkan email di Science Direct. Ya. Masukkan email, nanti sudah terdaftar. Kalau sudah terdaftar nanti bisa download, bisa klik view PDF, nanti download filenya. Sayangnya untuk bisa mendaftar di Science Direct itu mahal sekali. Ya. Dan kalau untuk pribadi hanya bisa beli per artikel, nggak bisa daftar beli akun, nggak bisa. Jadi bisa sih, tapi mahal ya. Yang lebih bagus itu adalah kampusnya suruh daftar ya. Jadi semua yang ada di kampus selama dia terhubung ke hotspotnya kampus bisa akses gitu ya. Kayak di tempat kita di ITB ya bebas ya Bu ya. Bebas download. Tapi ini saya nggak pakai akun ITB ya. Saya pakai akun, di sini ada gambar. Nah, ini brought to you by National Taiwan University of Science and Technology. Jadi ini manfaatnya kuliah dulu, sampai sekarang masih terasa ya. Akunnya masih bisa dipakai. Nah, kalau nggak punya, kasusnya lebih sering nggak punya akses ke PDF-nya. Caranya gimana? Ya selain tadi beli akun mahal, kampusnya beli akunnya juga kadang-kadang nggak sanggup. Bahkan kampus saya di Payakumbuh sana di Sumatera Barat juga nggak sanggup beli akun Science Direct. Saking mahalnya, ratusan juta ya per tahun. Jadi caranya gimana? Minta tolong kepada kenalan yang punya akses ya. Saya dulu waktu kuliah S2 banyak orang yang setiap hari, Mas, tolong downloadin link ini, dikasih tuh link. Jadi saya ngumpulin, akhirnya bikin Dropbox khusus buat sharing gitu. Itu ada sekitar 20-an orang. Jadi selingan di masa pusing-pusing tesis gitu, selingan downloadin paper orang. Sampai sekarang malah keterusan. Atau cara Spanyol. Nah, cara Spanyol ada nih, setiap Spanyol. Alias separuh nyolong ya. Spanyol alias separuh nyolong. Ada tools. Ini jangan disampaikan ke Mendeley ya. Nanti saya dicabut lagi status advisor. Jadi ada namanya peneliti namanya Alexandra Elbakian. Orang Kazakhstan, belum Kazakhstan. Dia lagi S3 di Rusia. Terkendala nih download kayak kita nih, nggak bisa download. Bahkan ada kasus-kasus beberapa peneliti yang punya tulisan di Scopus, di Elsevier, nggak bisa download tulisannya sendiri. Karena nggak punya akun juga dia. Nah, terus caranya gimana? Akhirnya si Alexandra Elbakian ini bikin tools yang namanya Sci-Hub, yang gunanya untuk membypass paywall. Jadi tadi namanya paywall. Jadi kalau mau klik bayar dulu itu namanya paywall. Fasilitas dinding pembatas yang kalau mau lewatin dinding itu bayar dulu. Istilahnya paywall. Jadi Sci-Hub itu fungsinya adalah untuk melompati paywall. Jadi dia bikin network dan bikin tools namanya Sci-Hub. Sci-Hub.se atau .ru juga bisa. Dan ternyata booming toolsnya Sci-Hub ini dan mendapat perhatian seluruh dunia dan banyak orang yang mendukungnya, tapi banyak juga perusahaan-perusahaan provider jurnal yang memusuhi. Ya. Dan dia dituntut sama Elsevier. Sekarang dia jadi DPO oleh pemerintah Amerika ya. Benar. DPO pemerintah Amerika dia bersembunyi di Rusia. Ya.
Jadi linknya ada banyak, sci-hub.se, sci-hub.st, sci-hub.ru. Dan tampilannya juga beda-beda ya. Kalau SE tampilannya gimana, kalau RU juga beda. Oh enggak, sama ya. Nah ini RU, SE. Nah, bagaimana cara menggunakan sci-hub? Tadi ada tulisan yang nggak bisa kita akses ya. Kita masukin DOI-nya ke sini. Pakai HTTPS segala macam lengkap, nggak ada masalah. Kita klik open. Otomatis nanti dia nyari. Ini ada kisahnya si El Bagian ini di websitenya. Dia nyari ya. Nah ini tools teknik Spanyol ya. Separuh nyolong. Jadi sama Elsevier nggak boleh dapetin paper itu. Ya kita pakai sayap nyolong, ya nyolong juga sih bener. Mencuri. Tapi menurut jadi terbelah dua nih, para saintis terbelah dua. Yang beranggapan bahwa ilmu itu seharusnya free. Dulu orang bikin penelitian, lalu di-share ilmu itu. Oh, saya menemukan ini loh. Sekarang kita nggak akan paham tentang teori gravitasi kalau Isaac Newton nggak nge-share ilmu itu. Kita nggak paham tentang teori relativitas kalau Einstein nggak nge-share. Sekarang Science Direct, Scopus ngeblok ilmu itu. Kalau kita mau akses harus bayar. Jadi sebagian peneliti di dunia beranggapan bahwa harus free, nggak boleh dijadikan kapitalisme gitu kan. Sementara yang lainnya beranggapan ya itu kan sudah ini kesepakatan gitu ya. Jadi gimana dong? Masalah ya. Akhirnya sebagian orang yang setuju tetap menggunakan tools ini dan yang lainnya ya tidak menggunakan. Kalau nggak punya akses ya sudah cari yang lain aja yang ada akses. Ya. Masalahnya ya mungkin 90% itu kita nggak punya akses ya, nggak punya akses. Captcha-nya sampai 2 kali ya. Security-nya. Gagal loading. Ya gitulah ya. Mungkin karena jaringannya banyak yang pakai agak tersendat. Jadi sci-hub ya. SCI das hub. Silakan dipakai kalau butuh ya. Kalau ya itu masalah etika ya kita kesampingkan dulu lah ya. Karena emang butuh. Nah, ini nanti filenya kita download. Filenya di-download. Kalau sudah terdownload, itu putus ya jaringannya. Tapi Zoom nggak putus ya. Iya. Nanti setelah terdownload ya, kita klik lagi koleksi yang sudah kita punya, lalu scroll ke bawah itu ada form untuk menambahkan file. Dan nambahkan filenya bisa lebih dari satu. Mungkin untuk artikel ini ada artikelnya, ada programnya mungkin ya, ada data juga mungkin, jadi bisa dimasukkan sekaligus ya, gabung dalam satu tempat. Nah, udah. Sekarang kita masukkan. Ada di download, tadi sudah otomatis terdownload 2 kali malah ya. Nah, udah. Kalau sudah dimasukkan, lihat di sebelah kiri itu ada gambar PDF ya. Kalau diklik, nanti otomatis akan terbuka langsung. Jadi kita nggak butuh lagi PDF reader, langsung di sini aja. Bahkan mau kasih catatan juga bisa. Oh, di sini nih ada catatan nih, sini misalnya. Ya. Kita kasih tulisan, kita highlight, sini bisa dikasih komentar, apa gitu, dan seterusnya. Ya. Udah gitu aja sih penggunaan Mendeley. Sampai di sini kita sudah melakukan pencarian, kita sudah melakukan manajemen metadata,
dan juga melakukan manajemen berkas. Nggak perlu lagi kita tahu ini filenya nyimpen di mana, nggak perlu, ya, cukup begini aja. Plus ditambah satu lagi, kalau tulisannya sudah banyak, kita bisa mengkategorikan dengan folder. Jadi di sebelah kiri ada My Library, External Library, dan Group. Di sini ada folder. Kita bisa bikin folder baru, misalnya Fazi, ya, Fazi. Bisa bikin di sini misalnya Artificial Intelligence, AI misalnya. Terus bisa bikin lagi misalnya apa? Genetic algorithm misalnya. Dan seterusnya. Nah, dokumen yang tadi kita seret ke foldernya. Udah, tidak ada di Fazi, tapi nggak ada di AI. Ya. Nah, hebatnya di sini satu dokumen bisa berada di lebih dari satu folder. Kalau di Windows Explorer nggak bisa kan? Kalau udah dipindahin ke kalau kita pindahin dari download ke dokumen, berarti dia ada di dokumen, tapi di download udah nggak ada kan? Kalau di sini nggak gitu. Karena bisa aja satu dokumen bicara tentang Fazi, tapi dia juga bicara tentang AI kan? Jadi mungkin kita asal aja ya, kita seret dia ke AI, tuh nggak hilang. Jadi dia tetap ada di Fazi. Kalau kita klik AI, dia juga ada. Bisa berada di dua tempat secara bersamaan. 3, 4 bisa. Ya. Jadi kita menggunakan folder di sini untuk mengkategorikan bukan dokumennya, tapi mengkategorikan topiknya. Ya. Jadi kita kategorikan topiknya, bisa aja satu dokumen berada di tempat yang berbeda-beda, dokumennya sama itu juga. Tapi selain itu juga ada tag ya. Di metadatanya, di detailnya ada tag. Tag ini semacam kata kunci. Jadi mungkin folder tadi adalah kelompok besar, sementara tag adalah kata kunci. Misalnya fazinya AC atau fazinya mesin apa? Mesin pemanas atau fazinya apa. Jadi teksnya ini adalah kata kuncinya. Kita masukin AC, gitu. AC mobil, AC ruangan, atau fazinya apa? Fazi pencacah, ini bukan pencacah ya, mesin pembuat pelet misalnya. Jadi fazinya apa? Oh, ini terlalu besar, ini terlalu kecil. Jadi dia bisa bikin fazi. Bisa aja ya, mesin pembuat pelet pakan ikan atau ayam bisa dibikin fazi untuk memutuskan berapa sebenarnya ukuran yang ideal gitu ya. Bisa dibikin. Nah, jadi teksnya nanti mesin pelet gitu ya. Dan lain-lain. Dan lain-lain ya. Udah, cuma di situ aja menilai. Sekarang selanjutnya bagaimana kita bisa menggunakan ini dalam tulisan. Caranya tadi saya udah bilang di awal, tadi ada sekilas, kita harus install plugin dulu. Jadi ada menu tools di sini, lalu pilih install MS Word plugin. Klik install MS Word pluginnya. Kemudian udah dia langsung menginstal di belakang. Kita nggak lihat prosesnya, langsung terinstall gitu aja. Citation plugin for Microsoft Word install katanya, hijau. Oke. Udah terinstall, kita tinggal jalankan Microsoft Word. Nanti akan ada sebuah fasilitas tambahan. Ini baru diinstal ya. Baru diinstal tadi pagi, habis subuh. Nah, jadi kita ngetik ya. Ngetik apa nih? Ya, ngetik aja lah ya, asal. Ceritanya saya bikin tulisan artikel jurnal buat skripsi gitu ya. Oke. Sampai di tahap ini saya harus mensitasi tulisan yang tadi. Jadi kita klik menu references ya. Sini ada banyak menu ya, atau Microsoft menyebutnya ini ribbon bukan menu. Kemudian ada sebuah fasilitas di ribbon references judulnya Mendeley Site Formatting. Mendeley
Site-O-Matic. Nah, kita tinggal klik insert citation, kemudian tadi ketik aja, boleh ngetik judulnya, boleh ngetik teksnya, keyword tadi ya, boleh ngetik nama foldernya enggak ya. Jadi yang diketikkan di sini adalah teks atau keyword, judul, autornya juga boleh. Saya ketikkan Fazi, nggak bisa. Tadi apa? Autornya siapa? Pelajar ditutup ya. Cenpeng ya, Cenpeng sama Tai Chen Yang. Saya nggak tahu cara bacanya gimana. Kita sebut aja dia Peng ya, bukan Mawar. Jangan disebut Mawar ya. Dah, nanti akan ditampilkan semua yang cocok dengan pencarian yang kita pakai. Kita klik, lalu klik OK. Otomatis nanti data dari referensi yang kita pakai itu akan masuk ke tulisan. Ini saya zoom biar agak kelihatan sedikit dari belakang. Ini otomatis masuk ya. Lalu bagaimana dengan daftar pustakanya? Daftar pustaka. Maaf ini nggak ini ya, tidak sesuai format tulisnya. Daftar pustaka di bawah ya biasanya. Di sini ada menu tombol insert bibliografi. Kita klik, otomatis nanti dia akan memformat itu juga. Nah ini tinggal dirapikan nanti di Mendeley-nya. Otomatis nanti dia akan ngikut ya. Udah nih, udah jadi nih. Tapi Pak, format yang dipakai di sini nggak kayak gini Pak. Format menulis referensi nggak seperti ini. Oke, sekarang kita pakai format namanya American Psychological Association versi 7 kalau nggak salah. APA 7. Ya, APA 7. Di sini ada style. Nah, ya, ada APA 6 dan ada APA 7. Kalau mau pakai, kalau yang komputer atau elektro itu biasanya pakainya formatnya IEEE. Otomatis nanti di format sama dia. Baik di citasinya di atas maupun di daftar pustaka. Udah nanti ini di save, dikirim ke pembimbingnya. Nanti pembimbingnya buka. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya terlalu cepat menjelaskannya atau kurang jelas penjelasannya. Jadi kita sambil berjalan saja untuk diskusinya ya, biar sambil mendengarkan. Ya, maka Ibu adik-adik ada yang mau ditanyakan? Mungkin ini ya, Pak Ida. Biasanya anak-anak tuh kalau buat citasi itu ditanya tuh sama dosennya, ini itu udah pakai Mendeley, itu tuh kenapa begitu? Jadi ternyata mereka tuh tidak menghitung kembali datanya. Jadi tak ada yang kadang kan judulnya autornya itu jadi berbeda. Itu gimana caranya? Nah, itu sebenarnya cara memasukkan data aja. Jadi kebanyakan orang, atau mungkin kebanyakan mahasiswa itu dia pakai internet di warnet atau di kampus, di komputer temennya atau gimana gitu, terus download PDF banyak-banyak dari Google Scholar ya kan. Nanti PDF-nya dimasukin, caranya add file. Kita nggak bahas ini karena saya nggak suka cara ini. Kenapa nggak suka ya? Akibatnya kayak tadi Bu. Jadi judulnya salah kadang, autornya entah kemana gitu ya, salah gitu. Jadi kalau pakai add file itu bisa. Kita tinggal masukin, saya nggak contoh. Coba download dulu ya satu ya. Kita download yang dari Google Scholar ya. Biasanya benar sih, biasanya. Tapi
ada juga kasus, bahkan sering juga kasus dia salah baca atau salah import. Kita add file, di download judulnya ini ya. Nah, judulnya, autornya Salman Afan-Ghali. Kemudian kasih kita buka dulu ya, benar ya? Afan-Ghali Salman, benar ya? Abstraknya, ya, abstraknya juga terbaca, tahunnya, betul nggak tahunnya? Oke, betul tahunnya. Dan seterusnya, kayaknya ini betul ya. Bahkan keywordnya juga terbaca ini, decision making, fuzzy logic, fuzzy system, DOI-nya juga terbaca. Nah, ini adalah file PDF yang ketika dipublikasikan mengikuti format yang benar, sehingga Mendeley berhasil membacanya. Tapi kadang-kadang mahasiswa kita mendownload ya nggak jelas dari mana gitu. Kadang-kadang formatnya juga format apa gitu yang dipakai di tulisan itu, sehingga Mendeley jadinya salah. Nah, yang sering salah itu yang seperti itu. Tapi kalau benar format yang dipakai di tulisan itu Mohon Pak buat Mendeley fitur groups atau kolaborasi. Misalnya saya pakai versi desktop, apakah teman saya harus pakai versi desktop juga atau bisa yang Mendeley reference manager? Terima kasih sebelumnya. Iya, di sini tadi kita sudah bahas folder ya. Di bawahnya ada grup. Ya kan? Grup ini adalah salah satu cara untuk nge-share pustaka kita dengan orang lain. Ya. Misalnya kita punya grup riset atau mahasiswa dengan dosen pembimbingnya. Jadi dia bikin grup gitu ya, bikin grup. Misalnya grupnya apa? Grupnya Fuzzy Logic IPG gitu ya. Create group. Nanti masukin akun-akun orang-orang yang kita kenal atau akun orang yang mau kita masukin ke grup ini. Ya, kita sebagai mahasiswa mungkin meng-invite dosen pembimbing. Atau yang satu grup penelitian invite koleganya gitu. Nah, satu orang yang memasukkan dokumen ke grup akan juga didapatkan oleh orang yang lainnya yang ada di grup itu. Jadi ini cara yang berbeda dengan yang di folder, tapi biasanya juga dipakai juga untuk mengelola dokumen. Cuman dia fungsinya lebih ke sharing pustaka yang kita punya. Tapi nggak semua ya, hanya dokumen-dokumen yang kita masukkan ke grup itu aja. Jadi orang-orang yang berada di grup itu akan saling mendapatkan file-file yang mereka pakai. Ya. Sehingga dosen pembimbing juga tahu benar nggak nih si mahasiswanya membaca paper yang sesuai gitu ya. Gitu. Nah, untuk yang kita bahas sekarang masih Mendeley desktop. Sekarang kita beralih ke Mendeley versi web. Jadi kita belum pakai yang itu, ya belum pakai yang versi manager ya. Kita masuk dulu ke mendeley.com. Jadi sebenarnya Mendeley Reference Manager itu adalah aplikasi tambahan untuk mengakses Mendeley Web di desktop tanpa harus buka-buka browser. Jadi dia di aplikasi yang terpisah, tapi yang di loading adalah Mendeley Web sebenarnya. Ya. Oleh sebab itu Mendeley Reference Manager nggak punya plugin untuk citasi.
Karena sebenarnya Mendeley Reference Manager itu adalah browser juga dia sebenarnya. Dia hanya ngeloading aplikasi webnya. Nah, setelah kita login di mendeley.com, di sini juga bisa searching ya, teman-teman ya. Bisa searching juga. Dan yang di searchingnya adalah sama kayak Science Direct. Plus database yang di-sharing di beberapa grup yang sifatnya open to public. Jadi grup itu ada yang private, ada yang terbuka, open. Jadi kalau dia grupnya open bisa di-searching di sini. Ya. Nah, bagaimana kita melihat pustaka yang sudah kita punya, koleksi yang kita punya? Di sini ada menu, di atasnya ada search, ada library, ada nama akun kita. Kita klik library. Nanti dia akan menampilkan aplikasi Mendeley Web. Aplikasi Mendeley versi web. Di sini sebenarnya lebih mudah kita menggunakannya, tapi kalau ada gangguan jaringan ya terkendala gitu ya. Di sini semua grup yang dibuat baik di aplikasi desktop maupun di Mendeley Reference Manager tersinkronisasi dengan baik. Jadi nggak ada masalah kalau mau pakai desktop bikin grupnya atau sebaliknya pakai Reference Manager atau pakai yang versi web itu nggak ada masalah. Bahkan folder, kemudian referensi yang lainnya juga. Kalau di sini disebutnya referensi ya, tapi kalau di desktop, aplikasi desktopnya disebutnya library, itu nggak ada masalah, hanya beda istilah aja. Ya. Jadi grupnya tersinkron dengan baik, juga folder, di sini folder disebutnya collection. Ya. Jadi disebutnya collection. Jadi di sini belum ada, masih kosong, saya harus mensinkronkan dulu, klik sync. Nanti dia akan upload filenya. Oke, setelah berhasil sinkronisasinya, tanpa di refresh pun dia akan keluar di sini. Ya. Bahkan foldernya juga benar isinya. Ya, mungkin itu. Sama berarti ya. Sama. Jadi boleh pakai yang versi desktop, boleh juga pakai Mendeley Reference Manager. Boleh. Yang web juga sama aja. Sama aja ya. Dia akan mengikuti asal sinkronisasi. Asal disinkron. Kalau ada perubahan di satu tempat, disinkron dulu supaya bisa dicek di tempat lain. Mungkin itu bukan tema ya dari UM Bandung dan juga di awal. Kemudian ada pertanyaan juga dari Montalia dari UM Montalia Aceh. Jadi bertanya bagaimana caranya mensitasi artikel dari jurnal ke daftar pustaka tersebut. Mungkin bisa diulang kembali Pak Riza yang kami sudah disampaikan supaya lebih jelas lagi. Iya, jadi tadi kita menggunakan namanya Mendeley Cytomatics yang gunanya adalah sebagai penghubung antara Mendeley dengan Word. Jadi dia bertindak sebagai plugin. Ya. Caranya adalah klik menu tools di Mendeley desktop, lalu pilih install. Di sini karena tadi sudah kita pasang, sudah kita install, menunya sudah berubah jadi uninstall. Ya. Tapi kalau misalnya belum diinstall, klik aja menu install MS Word plugin. Nanti otomatis dia akan masuk di ribbon references atau menu references, dan ini ada grup Mendeley Cytomatic. Untuk menambahkan citasi, kita klik insert citation, lalu Salman tadi ada yang baru ya, klik OK. Ya, otomatis di daftar pustakanya juga muncul ya. Karena tadi kita sudah melakukan insert bibliografi. Ya. Insert bibliografi. Jadi daftar pustaka ini nanti akan otomatis muncul, tapi sebelumnya di insert bibliografi terlebih dahulu ya. Jadi terhubung nih antara citasinya yang ada dalam tulisan dengan daftar pustakanya yang ada di bagian akhir dari tulisan kita. Dia terhubung. Jadi kalau yang untuk yang di dalam tulisan namanya adalah
insert citation, sementara yang daftar pustaka tombolnya adalah insert bibliografi. Nah, untuk citasi yang berdekatan seperti ini tidak umum ya. Jadi kalau ada rekan-rekan menggunakan beberapa citasi sekaligus di satu tempat, ini nggak umum ditulis seperti ini. Jadi harusnya di merge atau digabung. Jadi caranya adalah diseleksi dulu, kemudian insert citation tadi berubah menjadi merge citation. Kita klik, oke, dia gabung. Gabungnya seperti ini kalau format IEEE. Kalau format apa tadi, apa 7, biasanya gabung pakai titik koma. Nah, gini ya. Jadi semakin mempermudah ya dalam hal penulisannya, ini nggak usah repot-repot. Jadi gimana dia takut salah nulisnya? Jadi kalau kita sudah mengikuti dengan jalan yang benar, tentunya hasilnya akan benar. Ya. Iya, betul. Jadi sudah dicoba dipasang. Silakan dicoba ya sambil kita jalan ya. Belum. Iya dicoba. Yang berhasil, yang belum berhasil, di sini ada Pak Daniel Nugraha, mungkin bisa minta bantuan Pak Daniel. Nanti akan dibantu sama dia kalau dilakukan oleh Naisen. Ya. Pak Daniel sebelah. Ya. Ada lanjut ke ulang. Ya. Sebenarnya maksudnya bagaimana agar dokumen kerja juga bisa diupdate atau simpan otomatis dengan dokumen punya rekan kerja kita di jika ada perubahan data pustaka atau lainnya. Nah, ini resiko klasik dari Mendeley Site-O-Matic. Karena file ini bukan file yang dikerjakan rame-rame, tapi file kita sendiri. Nanti kalau dikasih ke orang ya belum tentu data yang kita tuliskan di Word ini ada di library Mendeley mereka. Beda kan? Beda pastinya. Karena Mendeley-nya di komputer ini, Word-nya di komputer ini, password-nya atau dokumen Word-nya dipindahin ke komputer lain, ya library Mendeley-nya beda dong. Library Mendeley-nya adalah yang ada di akun yang di komputer yang satunya lagi itu. Pasti beda. Ini masalah klasiknya. Oleh sebab itu, Mendeley tidak lagi menggunakan ini. Ya. Walaupun kita membahas ini adalah basicnya ya. Tapi Mendeley nggak lagi menggunakan ini. Dia menggunakan aplikasi Mendeley Reference Manager. Yang sebenarnya tadi sudah kita bahas, Mendeley Reference Manager itu adalah penghubung antara aplikasi desktop ke versi webnya Mendeley, jadi tampilannya sama. Sekarang kita buka ya. Kita buka. Jadi langsung aja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu Mendeley Next Generation ya, yaitu Mendeley Reference Manager. Kita buka aplikasinya Mendeley Reference Manager. Di sini nggak ada yang aneh sih, sama persis seperti yang ada di versi web. Cuman di Mendeley Reference Manager kita tidak mendapatkan fasilitas tidak mendapatkan fasilitas Mendeley Site-O-Matic, jadi nggak bisa dipakai. Tapi dengan adanya Mendeley Reference Manager, Mendeley juga mengeluarkan produk baru namanya Mendeley kemarin OSite ya, apa sih? Beda lagi deh. Mendeley Site namanya. Jadi mirip-mirip ya. Mendeley Desktop berubah menjadi Mendeley Reference Manager dan Mendeley Web. Mendeley Site-O-Matic berubah menjadi Mendeley Site. Ya, Mendeley Site. Bagaimana menginstal Mendeley Site? Kemarin saya sudah minta teman-teman untuk bikin akun Microsoft. Ada yang belum bikin? Akun Microsoft gratis ya. Sama kayak akun Google, kita bikin Gmail otomatis dapat ya akun Google. Bikin akun Microsoft gimana? Bikin email Outlook, otomatis juga nanti dapat akun Microsoft yang free. Otomatis juga nanti dapat OneDrive 5 GB ya. 2 GB gitu ya. Ya lumayan lah. Lumayan lah.
Oke, nah ini Mendeley Reference Manager kita login sama persis seperti yang di webnya ya. Walaupun di sini ada menunya, ya. Bedanya itu aja, menunya beda gitu ya. Maksudnya ada menu lagi gitu. Kalau yang di webnya kan ikut ke browser. Kalau di sini dia punya menu tersendiri di atas. Nah ini sama aja persis seperti yang ada di Mendeley Web. Tapi di sini ada menu ya. Toolsnya adalah install Mendeley Site for Microsoft Word. Kalau di Mendeley Desktop tulisannya install MS Word plugin, ya kan? Kalau di sini beda, install Mendeley Site for Microsoft Word. Dan ini membutuhkan akun Microsoft. Yang free aja nggak apa-apa, karena aplikasinya juga ada di App Store. Microsoft Source dan ya, dia membuka browser langsung diarahkan ke halaman Microsoft App Source untuk Mendeley Site. Beda kalau Mendeley Desktop tadi dia langsung install aja di belakang. Kalau ini enggak. Kalau di sini dia mengarahkan ke halaman web. Lalu kita klik Get It Now. Tapi harus login lagi ya. Harus login. Loginnya pakai akun Microsoft. Bentar saya login dulu. Ini kebetulan ini ada relate juga ya sama pertanyaan dari manusia yang bilang dan apakah untuk Mendeley baru harus menggunakan expert Mendeley Site sitasi ke dalam Mendeley? Ya, untuk melakukan citasi di Mendeley yang baru, saya sudah pernah coba campur-campur pakai Mendeley Site-O-Matic yang lama ke dokumen yang di-share bersama-sama. Acak-acakan jadinya. Jadi memang harus pakai yang baru ya. Jadi dia tampilannya sama aja, tapi sebenarnya format yang ada di belakangnya itu beda. Beda. Ini setelah kita klik tadi install atau get it free, lalu kita login, lalu klik get it now, dia akan mengarahkan untuk kita masuk ke aplikasi Microsoft 365. Jadi muter-muter ya, memang gitulah. Memang begitulah ya. Setelah kita diarahkan ke Microsoft 365, Office Store, lalu kita klik Open in Word. Kita klik Open aja. Error ya, kita tulis dulu deh. Oh iya, dia merasa aneh ya. Kita allow aja karena ini coba tutup dulu ya. Open in Word. Ini karena security ya, ini komputernya baru diinstal, belum disetting sama sekali. Nah, di sini kita diarahkan kalau nggak punya Word, kita diarahkan untuk menggunakan yang Office Online. Jadi kita klik aja Office Online. Jadi memang kalau misalnya bekerja bersama-sama dengan orang lain, gunakanlah yang Office Online saja. Saya nggak menyarankan pakai Office yang versi desktop. Kenapa? Karena fitur kolaborasinya kadang-kadang nggak bisa digunakan karena kita tidak terhubung. Dan ada kegagalan seperti tadi ya, kena blokir oleh sistem. Diblokir sama Windows sendiri ya. Jadi
Berarti yang tadi pertanyaan dari Bu Aila itu kalau kita bekerjanya di online itu bisa langsung ya sebetulnya. Bisa langsung. Jadi memang kalau untuk berkolaborasi bersama antara dosen pembimbing dengan mahasiswanya, pada saat tadi mengklik get it free tadi, kita juga diberikan pilihan untuk pakai office offline, office online. Jadi lebih baik karena ini sharing file pakai office online, lebih mudah. Jadi nanti begitu masuk atau begitu dikirim dokumennya ke kita menggunakan office online, biasanya juga ada ya sebentar. Nah, di sebelah atas ini ada tulisannya Mendeley Site. Ini kalau kita klik, Mendeley Site-nya akan berada di samping. Di Microsoft Word yang di desktop juga berada di samping seperti ini. Ya. Kerja kelompok ya. Iya. Bisa langsung tulisannya saja, tapi soal yang kita ini juga bisa. Jadi begitu kita masukkan filenya, biasanya library yang terpasang di dokumen Word itu akan juga muncul atau bisa kita import ke Mendeley punya kita, ke akun Mendeley punya kita. Gitu. Jadi memang yang baru ini memang ditargetkan untuk kolaborasi ya. Kalau yang lama emang masalahnya agak sulit, walaupun sebenarnya ada caranya, yaitu pakai tools pihak ketiga. Mungkin saya akan share di tempat lain ya. Ada tools, saya nggak hafal, nanti bisa kita share aja nanti. Saya akan buatkan panduannya nanti di share melalui grup atau melalui panitia. Ada tools pihak ketiga yang bisa mengekstrak citasi dari sebuah dokumen yang kemudian kalau sudah berhasil kita ekstrak, kita import ke Mendeley desktop yang kita punya. Jadi prosesnya memang lebih manual. Kalau pakai Office online dia otomatis, tapi kalau pakai desktop lebih manual. Jadi ada aplikasi pihak ketiga nanti yang bisa digunakan untuk ekstrak dulu. Setelah diekstrak baru dimasukkan ke Mendeley-nya. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh iya, ada yang lain tadi. Untuk yang lain dan Pak Dudan, silakan Pak di open mic ya. Silakan Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Moderator beserta pemateri yang sangat luar biasa, yang tentunya ini sangat memberikan pencerahan kepada saya. Mungkin saya sekedar bertanya ya Pak pemateri, tidak terlalu banyak mengenai Mendeley Desktop yang tadi sudah Bapak jelaskan di awal. Ini mengenai daftar pustaka Pak ya, mengenai daftar pustaka. Tentunya kalau misalkan kita membuat sebuah karya tulis ilmiah dengan menggunakan Mendeley ini tentunya sama tetap masih di parafrase Pak ya, tentunya harus di parafrase atau hanya sebatas kita copy dari karya ilmiah tersebut kemudian kita insert bibliografi akan muncul tentunya daftar pustaka. Yang keduanya Pak, untuk daftar pustaka itu apakah ada syarat mutlak Pak? Misalkan yang tadi Bapak sudah berikan contoh kayak judulnya Pak ya, kayak judulnya apakah kadang kan kalau misalkan kita mendodol itu kadang kayak tadi ada judul yang tidak ada judulnya sehingga kan acak rawut ketika waktu di daftar pustakanya. Nah, apakah daftar judulnya itu kita perbaiki dahulu dalam artian kayak misalkan Pak dari tiap-tiap awal itu apakah itu harus ada
huruf atau kata yang besarnya, kayak tadi pas waktu pertama Bapak yang dijelaskan, kayak judulnya Pak, tiap-tiap judul itu apakah harus ini apa? Kan kalau misalkan di daftar pustaka kadang suka tertata Pak ya judulnya itu. Apakah kita itu harus perbaiki terlebih dahulu ataupun udah aja seadanya yang dari Mendeley dari karya tulis yang Mendeley Desktop langsung yang insert di bibliografi. Mungkin hanya itu Pak yang dipertanyakan oleh saya. Langsung ya. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Kita coba langsung di library yang baru ya, di Mendeley Reference Manager. Memang benar Pak, aplikasi Mendeley itu kan dia fokusnya di reference management. Untuk tulisan sendiri ya itu berarti tugas kita sebagai penulis. Jadi kalau ada parafrase, ada apa ya, itu berarti tugas si penulisnya gitu. Kalau ada yang salah di tulisannya mungkin ya, dia nggak akan berurusan dengan itu. Fungsi dari Mendeley, baik dari Mendeley Desktop, Mendeley Reference Manager, dia fungsinya adalah manajemen referensi. Itu ya Pak ya. Dan selanjutnya kalau mengenai yang tadi kalau ada kesalahan, ini contohnya nih Pak, yang tadi kan sebenarnya salah ya yang kita pakai nih. Ini salah ini Pak. Ini tidak pantas jadi judulnya masuk seperti ini gitu kan. Kan salah nih. Harusnya ini enggak ada, berarti kita format sendiri nih Pak, nih saya benerin ya. Dibenerin seperti ini Pak. Nah, kalau udah, dia otomatis sinkronisasi dulu. Kalau Mendeley Reference Manager, begitu kita terhubung ke internet dan apapun yang kita, nah, perubahan apapun yang kita lakukan, otomatis dia langsung tersinkronisasi tanpa harus pencet tombol sync. Ya. Tapi kalau mau disinkron biasa atau manual juga bisa, klik gitu ya. Jadi kalau judul tadi salah seperti yang tadi saya pakai, ya dibetulin dulu, kita yang benerin. Karena memang sangat apa ya, sangat mungkin sekali terjadi kesalahan pembacaan, apakah itu judul, nama orangnya, abstraknya. Kayak gini nih abstrak nggak kebaca ya, walaupun abstrak juga tidak akan dimunculkan di daftar pustaka. Termasuk huruf besar kecil ya, itu tidak akan diurus sama Mendeley. Kita sebagai orang yang bekerja, yang menulisnya itu urusan kita. Mendeley hanya melakukan manajemennya saja, tidak mengurus-ngurus format-format tulisan. Apakah judul di artikelnya huruf besar atau huruf kecil? Ya banyak juga artikel-artikel yang semuanya dipasang huruf besar. Karena mungkin sesuai dengan format di jurnalnya mereka minta seperti itu, ya udah. Seperti itulah jadinya huruf besar semua. Pada saat kita impor atau kita masukkan ke pustaka kita, ya jadinya huruf besar semua judulnya. Kalau kita pakai seperti itu di daftar pustaka, seandainya tidak dilarang oleh institusi kita, ya pakai aja. Tapi kalau memang ada kewajiban dari institusi, dari kampus, bahwa daftar pustaka tidak boleh huruf besar semua, harus menggunakan istilahnya kalau di Word itu title case ya. Ya kita lah sebagai penulisnya yang harus melakukan itu. Gitu. Jadi yang mau perbaiki metadata kita gitu ya di situ ya. Ya, kita perbaiki. Nah, mungkin seperti ini ya, ada simbol yang Kita simbol tadi. makanya tadi muncul. Ya, kayak menjadi gitu. Karena dia mengambil metadata itu sepertinya dari halaman web HTML, yang sana ada kode-kode HTML juga, jadi kadang-kadang ke bawah gitu. Ke bawah. Ini mungkin harus perhatikan ya, karena ya tergantung dari situsnya sendiri, pembebasan seperti apa, aturannya seperti apa, dan itu yang harus kita lakukan. Ya. Di sini ada yang mau tanya?
sampai berjalan. Eh. Udah ada asisten. Jadi yang di sini udah tanyanya kepada Daniel semua. Pak Daniel nih. Nah, mungkin ini sedikit saya perkenalkan ya. Sebenarnya Mendeley tidak hanya sebatas Mendeley desktop, Mendeley reference manager saja. Tapi ada yang lainnya juga, loh. Nah, apakah itu? Kita lihat ya websitenya Mendeley. Tadi udah dibuka, mana ya? Udah buka lagi aja. Mendeley.com. Mendeley ini dulunya, sekarang udah enggak. Dulunya adalah sosial media untuk para penulis. Jadi bisa ngelihat profil orang lain, ya. Sekarang udah nggak ada. Kemarin saya diminta untuk menjadi narasumber acara workshop Mendeley di Universitas Mulia Balikpapan, yang acaranya diundur menjadi tanggal 24 besok. Ya, Universitas Mulia Balikpapan. Saya diminta, Pak, profil Mendeley Advisor Bapak mana? Udah nggak ada. Jadi kayaknya saya cuma ngaku-ngaku doang gitu menjadi Mendeley Advisor. Buktinya saya bisa jadi buktinya bahwa saya Mendeley Advisor adalah saya bisa mengadakan workshop dengan souvenir asli Mendeley yang teman-teman dapatkan itu aja gitu ya. Tapi kalau ditanya profilnya mana, udah nggak ada, udah dihapus sama Mendeley-nya. Karena dulunya memang Mendeley ini adalah sosial media para penulis. Sekarang udah nggak ada gitu. Ada fitur-fitur yang sudah dihapus. Termasuk juga ada namanya Mendeley Funding. Jadi kalau penelitian, ini yang mahasiswa-mahasiswa, dosen juga mau penelitian, dulu ada namanya Mendeley Funding, bisa dapat dana untuk dana penelitiannya. Sekarang juga udah dihapuskan itu. Sekarang yang ada apa? Di bagian bawah ini ada Mendeley Dataset. Ya, bagian kiri bawah ada Mendeley Dataset dan juga ada Mendeley Karir. Jadi di sini bisa cari sekolah S2. Buka aja nih Mendeley Karir, cari menjadi asisten researcher di luar negeri sekaligus mahasiswa S2, ada di situ. Menjadi mahasiswa S3 di Mendeley Karir ada di sini. Jadi di luar negeri S2 dan S3 itu kayak pekerjaan ya, kita ngelamar gitu. Iya, kita ngelamar jadi asisten researcher. Cari di sini. Jangan lupa kurikulum vitae-nya diperbaiki dulu ya. Di sini sebelah kanan ada edit CV. Kemudian di sini ada juga Mendeley data.mendeley.com. Di sini kalau kita bingung, penelitian saya pakai data apa ya? Ini yang lagi skripsi nih. Cari aja nih di sini datanya banyak nih ya. Cari yang sesuai dengan tema penelitian kita. Ya. Kebetulan di sini memang baru ya. Baru semester depan baru mau mengajukan skripsi. Nyari data nggak pusing-pusing lagi, di sini ada di Mendeley. Tinggal searching aja, ini ada searching. Bahkan kalau benar penelitiannya menggunakan data primer ya, paham nggak nih data primer apa nih maksudnya? Ada yang tahu nggak data primer apa? Ya, ada yang bingung. Apa perbedaan data primer dan data sekunder? Coba. Kalau yang tahu dapat hadiah. Iya, nanti dapat hadiah. Dapat hadiah highlighter tangan satu lagi deh. Plus jadi 2. Ya. Nyari di Google ya. Gak apa, Gak apa. Ya, apa? Ya, terus apa bedanya dengan data sekunder? Nah, ya. Jadi data primer itu adalah kita sendiri ya. Tolong panitia nanti ditambah lagi highlighter tangannya satu lagi. Tapi lengkap ya 5 jari, nggak 2 jari aja ya. Jadi data primer itu ya data yang kita sendiri yang ngumpulin gitu. Kita sebagai peneliti kita yang ngumpulin datanya. Kalau misalnya yang bergerak di bidang pertanian, agronomi gitu, dia melakukan pengamatan, ngumpulin data, catat. Kalau di bidang sosial, ekonomi ya survei, sensus gitu ya, melakukan sendiri gitu kan. Tapi kalau data sekunder ya yang ngelakuinnya, yang ngumpulin data itu orang lain. Nah, ini contohnya data sekunder yang ada di Mendeley data ini. Nah, nanti teman-teman yang lagi penelitian bisa gunakan, silakan cari yang sesuai dengan tema penelitiannya. Ya gitu.
Mungkin itu ya. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Silakan ketika di sini atau yang dari Harus baterai kayaknya. yang dari Zoom ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan Pak. Ya, ya, makasih Pak. Mungkin mungkin mohon maaf ya Bapak. Tadi Bapak udah dijelaskan ya mengenai di akhir ini mengenai Mendeley desktopnya. Soalnya saya agak penasaran sih Pak ya. Soalnya mohon maaf Pak. Soalnya saya agak penasaran mengenai tadi yang Mendeley desktop bahwa nanti di akhir daftar pustaka itu si judul itu bebas Pak ya. Soalnya saya dengar ada klausul bahwa judul yang ditulis di Mendeley desktop itu harus kecil semua. Apakah itu benar atau tidak gitu Pak ya? Bahwa di judul itu harus kecil semua. Jadi tidak boleh ada huruf yang awalnya kecil, kemudian awalnya besar, kemudian tengahnya juga besar di perkata itu tidak boleh katanya. Apakah itu benar atau tidak sih Pak? Yang itu yang saya tanyakan. Jadi kalau kalau yang dimasukkan ke Mendeley bebas Pak, bebas saja, mau huruf besar semua, huruf kecil semua, itu nggak masalah. Nah yang jadi masalah itu sebenarnya bukan Mendeley-nya, tapi format yang harus Bapak pakai di tempat itu. Kalau misalnya jurnal ya, jurnalnya punya syarat format sendiri kan. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa yang lagi skripsi nih, kampusnya punya syarat format sendiri gitu kan. Yang harus diikuti itu, bukan apakah Mendeley-nya harus huruf kecil semua atau tidak boleh huruf besar di depan atau bagaimana. Nah, Mendeley tidak ada urusan sama itu. Mau dikasih huruf kecil semua nggak apa-apa. Tapi apakah nanti jadinya tulisannya jadi benar kan enggak? Kan jadinya huruf kecil semua. Nanti begitu kita publish di jurnal ya jadi huruf kecil juga jadinya. Pastinya akan janggal gitu kan. Sementara apalagi kalau formatnya maksudnya jurnalnya ketat gitu. Biasanya jurnal yang berkategori Q1, Q2 itu dia ketat sekali. Filter pertama dalam memilih sebuah artikel itu pantas diterbitkan atau tidak di jurnal, terutama di Q1, Q2, Q3, Q4 sama aja, itu adalah apakah tulisan kita sesuai dengan format yang mereka minta atau tidak. Walaupun sebenarnya tulisan kita bagus, berkualitas, tapi kalau formatnya saja sudah nggak benar menurut mereka, itu pasti ditolak. Jadi bukan masalah Mendeley-nya harus huruf besar semua atau huruf kecil semua, atau tidak boleh ada huruf besar di depan. Bukan gitu ya Pak ya. Tapi yang benar adalah silakan ikuti format dari target jurnal yang ingin dituju. Atau aturan dari kampusnya kalau untuk skripsi S1 atau S2 gitu ya. Mungkin gitu Pak. Siap, makasih Pak, makasih. Yang di ruangan Yang di ruangan mungkin nanti setelah istirahat bisa sesi bebas, bisa diskusi nanti mungkin ya. Oh iya, mungkin kalian ya diskusi. Karena untuk materi yang kedua kita akan break dulu. Materi tentang Mendeley sendiri apakah masih ada yang mau ditanyakan? Dan cukup ya. Baik, itu materi yang pertama telah kita sampaikan
kita berikan terus penggalan. Terima kasih kepada Muhammad Mirza atas paparan materinya. Ilmu sangat bermanfaat. Baik, terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Efriza Nurtam, Eskom MBA yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat ya bagi kita semuanya. Tentunya terima kasih banyak kepada Ibu Moderator, Ibu Dewi. Semoga apa yang sudah disampaikan memiliki kebermanfaatan bagi kita semua, terutama dalam membantu Bapak Ibu peserta dalam pembuatan citasi, gitu ya, referensi, daftar pustaka, dalam penulisan artikel jurnal maupun karya ilmiah Bapak Ibu peserta semuanya. Baik, Bapak Ibu peserta, baik, untuk materi yang kedua mengenai publishment Paris yang akan disampaikan oleh Ibu Dina, kita akan lanjutkan nanti pukul 13.00. Jadi Bapak Ibu ada waktu untuk break terlebih dahulu sekitar 1 jam, 2 jam ya Bu ya, ada sekitar 2 jam sambil Bapak Ibu bisa mencoba penggunaan mendelay yang tadi mungkin sudah dipaparkan oleh narasumber kita. Untuk daftar hadir, kami akan berikan nanti di akhir workshop. Jadi dipastikan Bapak Ibu semuanya untuk hadir dari awal sampai akhir, sehingga nanti bisa mendapatkan link daftar hadir dan mendapatkan sertifikat dari kami tentunya dari workshop. Jadi ada 2 sertifikat yang Bapak Ibu akan dapatkan nantinya. Yang pertama adalah sertifikat workshop, dan kedua akan mendapatkan sertifikat mendelay sesuai yang Bapak Ibu sudah lakukan registrasi sebelumnya ya di link website mendelay. Baik, mungkin itu saja. Ya, baik, mungkin Bapak Ibu kita break dulu sampai pukul 13.00 dan kami harapkan Bapak Ibu semuanya baik daring maupun luring, hadir secara daring maupun luring untuk dapat hadir 10 menit sebelum acara dimulai sehingga waktu kita bisa terlaksana secara efektif dan efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.